Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Bab 601 sampai 605. Kakak kedua, bagaimana tugas yang diberikan padamu? Sudahkah kamu mengetahui siapa yang ingin menyerang keluarga Yeku? Ye Hongtu memandang saudara keduanya Ye Hongwei dan bertanya dengan suara yang dalam. Saudaraku, menurut informasi yang kutemukan kemarin, seharusnya keluarga Ge yang menyerang keluarga Ye kita kali ini. Apa? Keluarga Ge? Kata-kata Ye Hongwei secara langsung menimbulkan seruan dari inti keluarga Ye yang hadir. Semua orang tersentak. Keluarga Ge adalah keluarga pertama di Blue Star dan sangat kuat. Bagaimana mereka bisa menekan keluarga Ye? Meskipun kekuatan keluarga Ye perlahan meningkat selama bertahun-tahun berkat Ye Qingwu, itu masih jauh dari keluarga Ge. Selain itu, keluarga Ye selalu menjaga ekornya dan tidak pernah menyinggung keluarga manapun. Tidak ada dendam sama sekali di antara mereka. Keluarga Ge tidak punya alasan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Ye. Meski terkejut, keluarga Ye juga sedikit bingung. Apakah kamu yakin itu keluarga Ge? Ye Hongtu berdiri dan bertanya dengan serius. Dia juga terkejut saat ini. Jika itu benar-benar keluarga Ge, itu akan merepotkan. Dengan kekuatan keluarga Ye saat ini, mereka pada dasarnya tidak mampu melawan keluarga Ge. Kecuali Ye Qingwu bisa meminjam kekuatan dari luar Blue Star. Namun, sebagai keluarga terbesar di Blue Star, keluarga Ge menempati hampir sepertiga sumber daya dan wilayah Blue Star. Kebanyakan orang tidak ingin menyinggung keluarga Ge. Pada dasarnya, itu pasti keluarga Ge, jawab Ye Hongwei. Hal semacam ini, jika Anda tidak yakin, tentu saja dia tidak berani bicara yang tidak masuk akal. Ye Hongwei juga mendapat informasi dari orang lain setelah bertanya-tanya dan menghabiskan banyak uang. Keluarga Ge lah yang menyerang mereka dari belakang. Ye Hongtu mendengar jawaban ini. Dia sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya dan duduk di kursi. Ini sudah berakhir, itu benar-benar keluarga Ge. Apa yang harus saya lakukan? Saudaraku, mari beritahu Qingwu tentang berita ini. Dia mengenal begitu banyak orang penting di wilayah kekaisaran. Dan sekarang hanya dia yang dapat membantu keluarga. Jika tidak, kita tidak akan bisa melawan keluarga Ge sama sekali. Benar. Kepala keluarga, ayo segera beritahu Nona Wu, bukankah dia baru saja pergi ke jamuan makan baru-baru ini? Dia pasti akan mendapat kesempatan besar. Biarkan dia membawanya kembali dengan cepat, dan masalahnya akan terpecahkan. Adalah anggota inti keluarga Ye yang cemas. Menurutmu semuanya terlalu sederhana? Bukannya aku tidak ingin memberitahu Qingwu, tapi tidak mudah untuk mengundang orang-orang besar saat ini. Meskipun Qingwu mengenal banyak orang, mereka pada dasarnya hanya kenalan, dan di sana tidak ada cara untuk membicarakannya. Seberapa dalam persahabatan kita, dan kecil kemungkinannya Qingwu akan datang membantu hanya karena sebuah kata. Itu sebabnya aku menyuruhmu untuk tetap menjaga ekormu. Apa yang dibicarakan orang-orang besar tentang kepentingan? Hanya ketika kepentingan memenuhi kebutuhannya barulah dia mengambil tindakan. Dia tahu situasi putrinya. Salah satu dari 4 peri besar galaksi Bima Sakti. Dia memang sangat cantik di mata dunia luar. Sangat disayangkan bahwa di mata orang-orang besar itu, dia hanyalah seorang aktor. Ye Qingwu mengeluh kepadanya lebih dari sekali bahwa pukulan besar ini sulit untuk dilakukan dan sangat melelahkan untuk menghadapinya. Semua orang ingin memanfaatkannya, semua orang ingin mendapatkan tubuhnya. Ye Hongtu hanya bisa menghibur Ye Qingwu. Biarkan dia menemukan seseorang yang lebih cocok, seseorang yang dia sukai, dan menikah. Asalkan identitas pihak lain tidak terlalu buruk. Ada hubungan pernikahan, kehidupan keluarga di Blue Star akan lebih baik. Seperti kata pepatah,
Kalau sering jalan-jalan di tepi sungai, bagaimana bisa sepatu tidak basah? Seringkali di sekitar orang-orang besar ini, bagaimana jika aku kehilangan kepolosanku oleh seorang bajingan? Akan sulit menemukan seseorang untuk diandalkan. Hanya saja Ye Qingwu belum pernah menemukan yang tepat. Saudaraku, terlepas dari apakah Qingwu dapat menyelesaikan krisis keluarga, kita harus memberitahunya masalahnya. Selama dia melakukan yang terbaik, itu akan baik-baik saja. Kami tidak akan menyalahkannya. Jika tidak berhasil, yang terburuk adalah bahwa keluarga Ye kami akan menyerahkan segalanya sekarang dan kembali ke dunia. Akan menyenangkan menjalani kehidupan pastoral di rumah utama, kata Ye Hongwei. Ya, saudaraku, kita tidak boleh menyembunyikan pengetahuan Qingwu dalam keadaan apapun. Bagaimana jika dia kembali dan melihat bahwa keluarganya telah hancur dan mulai menyalahkannya? Meskipun keluarga Ge kuat, bagaimanapun juga, mereka hanyalah raja dan hegemoni di dunia. Blue Star, Qingwu Wu telah berada dalam kekacauan di wilayah kekaisaran selama bertahun-tahun. Mungkin ini bisa diselesaikan, kata Ye Hongcheng juga. Hudot, aku tahu maksudmu. Tapi, bukannya kamu tidak mengenal Qingwu? Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan keluarga, dan dia bahkan mungkin melakukan sesuatu terhadapnya. Akankah? Qingwu telah berkorban cukup banyak untuk keluarga, dan aku tidak ingin dia mempertaruhkan harapan terakhirnya. Apakah kamu mengerti maksudku? Kata Ye Hongtu sambil melihat anggota inti keluarga Ye yang hadir. Dia lebih dari sekedar pemimpin keluarga, masih seorang ayah. Ye Hongtu tidak ingin putrinya mengorbankan segalanya demi keluarga. Semua anggota inti keluarga Ye diam. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksud Ye Hongtu? Jika Ye Qingwu ingin menyelamatkan keluarga, dia harus mengundang orang besar untuk mengendalikan keluarga Ge. Dan tidak ada peluang besar yang mudah untuk menyenangkan. Jika ingin mengundang mereka pasti harus membayar dengan harga yang sesuai. Keluarga Ye tidak mampu membayar harga ini, hanya Ye Qingwu yang bisa melakukannya. Dan apa yang bisa diberikan Ye Qingwu? Hanya tubuhnya. Ye Hongtu adalah ayah Ye Qingwu. Tentu saja, dia tidak ingin memaksa putrinya mengambil pilihan seperti itu. Dia berharap Ye Qingwu bisa memilih sesuai keinginannya sendiri. Namun, tidak semua orang setuju dengan pendekatan Ye Hongtu. Ada juga sekelompok kecil orang di keluarga Ye yang percaya bahwa Ye Qingwu hanyalah seorang wanita dan cepat atau lambat akan menikah. Bukankah lebih baik mengambil kesempatan ini untuk menikah dengan orang penting? Hal ini dapat membantu keluarga mengatasi kesulitan dan mungkin meningkatkan kekuatan keluarga. Hanya saja mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan di dalam hati. Saudaraku, kita ceroboh. Kontribusi Qingwu kepada keluarga sudah cukup besar. Kita seharusnya tidak memaksanya. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keluarga Ge akan datang kali ini. Mereka pasti tidak akan menyerah. Diminta. Cobalah menyusut sebanyak mungkin. Jual semua yang perlu dijual dan ubah menjadi uang. Sehingga meskipun kita kembali ke rumah induk, hidup akan lebih mudah. Ya, saudaraku, kami akan segera melakukannya. Kalau begitu, mari kita hentikan rapatnya. Ye Hongtu tiba-tiba berkata, tunggu. Semua anggota inti keluarga Ye berhenti dan memandangnya. Ye Hongtu melirik anggota inti keluarga Ye yang hadir dengan matanya yang tajam, dan berkata, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Tidak ada yang diizinkan untuk diam-diam memberitahu Qingwu tentang urusan keluarga. Jika tidak, begitu saya mengetahuinya, akankah semua orang mengerti aturan keluarga? Mengerti? Semua orang menjawab secara bersamaan. Meski sebagian orang tidak rela menyerahkan kehidupannya saat ini, tapi tidak mungkin, mereka hanya bisa memberi nasihat mengenai urusan keluarga, tapi tidak bisa mengambil keputusan. Turun dan bersihkan,
mungkin tidak lama lagi kita akan berangkat dari sini. Bintang yang luas, Lei Changqing telah memperhatikan berita Lindong. Dimasukkannya Lindong dalam daftar orang paling dicari kekaisaran dan keberadaannya terungkap di dunia pemburu hadiah semua karena dia. Tujuannya adalah untuk membalas dendam pada Lindong. Lei Changqing telah ditekan oleh saudaranya Lei Ming sejak dia masih kecil, menyebabkan dia menjadi sangat cemburu. Siapapun yang melihat seseorang lebih baik darinya akan merasa sangat cemburu. Lindong tidak hanya lebih muda dan lebih kuat darinya, tapi dia juga tidak memberinya wajah apapun. Terlepas dari halangannya, dia membawa Ye Qingwu dengan paksa menjauh dari Chang Mangsing. Lei Changqing pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membahayakan Lindong. Setelah Lindong tiba di pinggiran wilayah kekaisaran, Lei Changqing sedang menunggu kabar bahwa dia ditangkap oleh pemburu hadiah yang tak terhitung jumlahnya dan dikirim ke militer kekaisaran. Dia benar-benar ingin tahu kekuatan apa yang ada di belakang Lindong dan bagaimana dia akan membuat pilihan dalam menghadapi tekanan dari kekaisaran. Namun setelah menunggu sehari, saya masih belum mendapatkannya. Hal ini membuat Lei Changqing merasa sedikit panik. Pada akhirnya, ia hanya menunggu kalimat dari ayahnya, Raymond, yang hanya terdiri dari 5 kata. Segera kembali, hati Lei Changqing menegang. Dia tahu bahwa segala sesuatunya telah berubah di luar kendalinya. Meski kemudian dia bertanya ke banyak pihak, namun tetap tidak menemukan apapun. Lei Changqing menjadi semakin panik, sebelum semuanya menjadi jelas. Dia tidak ingin kembali ke alam kekaisaran. Namun, dia tidak berani melanggar perintah ayahnya. Saya hanya bisa berangkat ke Imperial Domain dengan hati yang menggantung. Ini menyangkut Yang Mulia Putri ke-19 Kekaisaran. Tentu saja, Lei Changqing tidak dapat menemukan informasi apapun. Meskipun jutaan pemburu hadiah dan mata-mata dari semua kekuatan besar hadir di tempat kejadian. Namun identitas orang-orang yang terlibat terlalu tinggi, dan tidak ada yang berani menyebarkannya secara pribadi. Inilah kekuatan pencegah kaisar, itu juga merupakan kekuatan pencegah keluarga kerajaan galaksi Empire dan keluarga Xia. Sejak kekaisaran galaksi menghancurkan dinasti surgawi, seluruh galaksi telah dikuasai oleh keluarga Xia. Setelah bertahun-tahun beroperasi, dominasi keluarga Xia telah lama mengakar kuat di hati masyarakat. Berita apapun yang melibatkan keluarga Xia di galaksi Bima Sakti, baik atau buruk, tidak boleh disebarkan secara pribadi tanpa izin. Jika tidak, jika ketahuan, akan berkisar dari penjara seumur hidup hingga pemusnahan 9 klan. Oleh karena itu, Lei Changqing pasti tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada hari Lindong tiba di pinggiran wilayah kekaisaran. Ada banyak orang yang mengetahuinya, tapi tidak ada yang mau memberitahunya tentang risiko dieksekusi oleh 9 klan. Bahkan ayah Lei Changqing, Lei Meng, hanya menyuruh Lei Changqing untuk segera kembali. Duduk di kapal perang menuju ke Imperial Domain. Lei Changqing menjadi semakin gelisah. Dia sangat ingin mengetahui kebenaran masalah ini. Karena ayahnya tidak memberitahunya, meskipun dia bertanya lagi, itu hanya omelan. Ada satu orang selain ayahku yang pasti mengetahuinya. Itu adalah saudaranya Lei Ming. Lei Changqing tidak ingin meminta guntur. Meskipun dia tahu jika dia berbicara, pihak lain pasti akan memberitahunya. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan sekarang. Jika Anda tidak memahaminya, dia tidak akan merasa nyaman. Akhirnya dia menghubungi Lei Ming. Ini juga pertama kalinya Lei Changqing berinisiatif menghubungi saudaranya setelah meninggalkan keluarga selama beberapa dekade. Namun, yang mengejutkannya adalah komunikator Lei Ming tidak bisa dihubungi. Hancur, masalah terjadi, sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Seluruh tubuh Lei Changqing menjadi lemas, komunikator Lei Ming tidak dapat dihubungi.
Hal ini dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain. Tujuannya jelas, aku hanya tidak ingin menghadapinya. Lei Changqing tidak bisa memahaminya meskipun memutar otak. Apa masalah dengan rencana yang awalnya sangat mudah? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Lin Dong dan Ye Qingwu tidak punya peluang untuk kembali. Namun kenyataan menamparkan wajahnya dengan keras. Lei Changqing bergegas kembali ke wilayah kekaisaran karena ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, tapi kita harus menghadapinya. Saat ini, Lin Dong dan Ye Qingwu dengan gembira menuju ke Blue Star. Lin Dong senang karena kemungkinan besar dalam waktu singkat, dia bisa menghabiskan banyak uang dan mendapatkan banyak poin ilahi, dan kemudian dia bisa menembus level saat ini, mencapai level penguasa alam semesta, dan mengatasi potensi ancaman terhadap keluarga Feng. Lagi pula, jika hanya 1% dari jutaan pemburu hadiah yang memberikan sesuatu, itu berarti 10.000. Terlebih lagi, itu semua adalah benda yang tujuannya tidak diketahui. Tidak peduli apakah itu berharga atau tidak, selama mereka punya alasan untuk mengeluarkan uangnya. Kalau semua orang belanja 100 juta, itu juga 1 triliun. Adapun Ye Qingwu, dia juga sangat bahagia sekarang. Mulai sekarang, dia tidak perlu melihat wajah siapapun, dia hanya perlu mengikuti Lin Dong dengan cermat. Setelah bergaul satu sama lain akhir-akhir ini, terlihat bahwa Lin Dong adalah orang yang sangat santai, tanpa semua masalah dari orang-orang besar itu. Saat melakukan pukulan besar itu, Ye Qingwu harus berhati-hati setiap saat, karena takut menyinggung orang lain dengan mengatakan hal yang salah. Namun berbeda dengan Lin Dong, Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan dan bercanda dengan santai, dan Lin Dong tidak akan marah. Cara bergaul seperti ini membuat Ye Qingwu merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Ayahnya, Ye Hongtu, telah membujuknya untuk mencari pendukung yang cocok selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukannya? Bagaimanapun, ini adalah masalah seumur hidup. Tuan muda ketiga Lou awalnya adalah salah satu kandidat penting yang diidentifikasi oleh Ye Qingwu. Hasilnya, wajah aslinya terungkap, dan dia tidak diharapkan menjadi orang seperti itu. Ye Qingwu memperkirakan kandidat lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka hanya ingin memiliki tubuhnya. Tidak ada yang akan benar-benar mencintainya dan melindunginya selama sisa hidupnya. Setelah Anda benar-benar mendapatkannya, Anda mungkin akan segera bosan bermain dengannya dan meninggalkannya. Meskipun Lin Dong belum terlalu lama berhubungan dengan Ye Qingwu, tapi dia bisa merasakan aura Lin Dong santai dan menarik, dan matanya tidak serakah dan posesif, tapi sangat jernih. Dia kuat, tapi tidak punya aura sama sekali. Dia sudah lama bersama wanita cantik seperti dua peri ini, tapi dia belum menunjukkan keinginan sedikit pun. Kemampuan pengendalian dirinya juga sangat kuat. Pernahkah kamu melihat bahwa bahkan seorang wanita bangsawan seperti putri ke-19 pun tertarik pada Lin Dong? Selama mereka tidak bodoh, siapa yang tidak melihat betapa enggannya putri ke-19 meninggalkannya sebelum dia pergi? Ye Qingwu tidak ingin bersaing dengan putri ke-19 untuk Lin Dong, dan dia tidak memiliki persyaratan yang tinggi. Selama dia bisa tinggal bersama Lin Dong sepanjang waktu, dia akan puas bahkan jika dia adalah pelayan di rumah mereka rumah kaca. Status dan status itu tidak sebanding dengan orang biasa. Yang terpenting merasa nyaman, tidak khawatir setiap hari, dan berhati-hati. 2 hari kemudian, Blue Star telah muncul di hadapan Anda. Lihatlah planet cahaya biru di depan Anda. Lin Dong tidak bisa tidak mengagumi keajaiban alam semesta. Setelah memasuki wilayah kekaisaran, mereka melihat planet hidup yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, di sepanjang jalan. Ini adalah kekosongan di luar wilayah kekaisaran, yang tidak dapat dibandingkan dengan bintang kematian yang tak terhitung jumlahnya.
Ini memang tempat paling makmur di galaksi Bima Sakti. Ini masih merupakan tempat terpencil di Imperial Domain. Di jantung Imperial Domain, yaitu di sekitar Emperor Star, pasti akan lebih makmur. Ketika Lindong masih di sekolah, dia pernah bertanya kepada guru di kelas sains. Selain bumi, adakah planet kehidupan lain di alam semesta? Jawaban guru saat itu juga membuat Lindong sangat terkesan. Pasti ada, dan bumi hanyalah setetes air di lautan di alam semesta. Hanya saja letaknya terlalu jauh dari bumi untuk bisa kita deteksi. Saya yakin ketika teknologi bumi mencapai tingkat tertentu di masa depan, alien pasti akan ditemukan di luar bumi. Lindong tidak menyangka bahwa hanya beberapa tahun telah berlalu. Saya tinggal bersama alien legendaris. Memikirkan hal ini, Lindong menoleh dan melirik Ye Qingwu. Alien ini tidak jauh berbeda dengan penduduk bumi. Malah, mereka lebih cantik dan anggun dibandingkan manusia di bumi. Tidak masalah apakah itu Ye Qingwu atau Xiamu. Ye Qingwu merasakan tatapan Lindong. Kulit halus di wajah cantiknya mau tak mau berubah menjadi sedikit merah. Itu membuat Anda ingin menggigitnya. Setelah hening beberapa saat, Ye Qingwu, yang sudah pulih, mulai memperkenalkan, Tuan Lin, di depan Anda adalah bintang biru, yang juga merupakan planet tempat tinggal keluarga Ye saya. Bagaimana, indah sekali, Anda tidak akan pernah menyesal memilih tinggal di sini. Ya, sesampainya di Blue Star, aku akan mengajakmu melihat pemandangan kemana-mana. Dengan Lindong, dia bisa sangat santai dan mengatakan apapun yang dia mau. Jika itu orang lain, Ye Qingwu tidak akan memperkenalkan terlalu banyak. Ya, sungguh indah. Aku mungkin akan merepotkan keluarga Yemu di lain waktu, kata Lindong. Tuan Lin, apa yang kamu bicarakan merupakan kehormatan besar bagi keluarga Ye saya untuk melayani Anda. Mengapa Anda menimbulkan masalah? Seluruh keluarga Ye akan menyambut Anda. Peri Ye, jangan katakan itu, kami adalah teman. Jadi kita harus memperlakukan satu sama lain dengan setara. Jangan panggil aku Master Lin seperti itu. Tidak baik bagi keluargamu untuk mendengarnya. Dan itu juga membuatku canggung. Kamu sebaiknya memanggilku Lindong saja. Tidak oke. Aku akan memanggilmu Tuan Muda Lin, kan? Ye Qingwu berpikir sejenak dan berkata. Dia tidak berani menelepon Lindong secara langsung. Bahkan putri ke-19 dipanggil Tuan Lin. Beraninya dia memanggilnya dengan nama depannya. Bukankah ini memberitahu orang lain bahwa statusnya lebih tinggi daripada putri ke-19? Baiklah, jawab Lindong. Dia juga tahu bahwa agak memalukan bagi Ye Qingwu untuk memanggil namanya secara langsung. Pembagian kelas di antara alien ini jauh lebih serius dibandingkan dengan yang ada di bumi. Dalam hal ini, Tuan Lin, tolong jangan panggil aku Ye Xianzi. Kita berteman setelah sekian lama. Jadi panggil saja aku Qingwu. Ye Qingwu memandang Lindong dan berkata sambil tersenyum. Oke. Aku akan memanggilmu Nona Qingwu. Tidak bisakah kamu memanggilku Qingwu saja? Begitulah para tetua di keluargaku memanggilku. Panggil saja kamu Nona Qingwu, aku bukan kakakmu. Kami berteman. Kamu bisa menyebutnya begitu. Khawatir keluargamu salah paham tentang hubungan kita. Apa hubungan kita? Puff. Keduanya mengobrol dan tertawa. Kapal dewa bertanduk dengan cepat mendekati Blue Star. Di bawah bimbingan keluarga Ye, bersiaplah untuk turun ke wilayah keluarga Ye. Saat ini, keluarga Ye baru saja mengalami krisis, dan seluruh aset keluarga Ye dijual dengan harga yang sangat rendah. Bahkan tidak 1% pun dari harga aslinya yang terjual. Tidak mungkin, di bawah tekanan keluarga Ge, keluarga pertama di Blue Star, hanya sedikit keluarga yang berani mengambil alih industri keluarga Ye. Kalaupun ada, kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjaga harga serendah mungkin.
Hingga saat ini, keluarga Y masih belum mengetahui mengapa keluarga G tiba-tiba mengambil tindakan terhadap mereka. Ye Hongtu bahkan membawa seluruh inti keluarga Y ke keluarga G untuk mengakui kesalahannya. Akibatnya, saya bahkan tidak bisa melewati gerbang tersebut. Hanya berdiri di luar selama sehari. Pada akhirnya, dia kembali dengan rasa malu. Tidak ada jawaban yang diberikan, dan tidak ada pengampunan yang diperoleh dari keluarga G. Keluarga Y hanya bisa menjual seluruh asetnya, tidak peduli seberapa rendah tawaran pihak lain. Selama ada yang berani membeli, maka jual semuanya. Setelah menjual aset, keluarga Y mulai pindah dari sini. Mereka bersiap untuk kembali ke rumah utama tempat mereka dulu tinggal. Ribuan anggota keluarga Y mulai bermigrasi. Seluruh keluarga Y berada dalam kekacauan. Ye Hongtu memandangi istana ini dan hatinya penuh keengganan. Bahkan rumah bangsawan ini dijual olehnya dengan harga murah. Bagaimanapun, mereka sudah tinggal di sini selama beberapa dekade. Anggota inti keluarga Y mengarahkan perpindahan sesuatu. Bawalah apapun yang Anda bisa. Lagi pula aku harus menggunakannya saat pergi ke rumah utama. Kuncinya adalah Anda tidak bisa menjualnya banyak jika tetap di sini. Saudaraku, kita hampir siap. Ketiga bersaudara Ye Hongwei datang dan berkata kepada Ye Hongtu. Baiklah, ayo pergi, kata Ye Hongtu. Saudaraku, apakah menurutmu kita bisa kembali lagi di masa depan? Ye Hongcheng memandangi istana dan bertanya dengan enggan. Aku juga tidak tahu, mungkin bisa, mungkin tidak. Ye Hongtu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Saya kira begitu, saya yakin anak King Wu ini akan mampu membawa keluarga Ye kita kembali ke sini dalam kejayaan di masa depan. Jika saatnya tiba, kita juga akan membiarkan keluarga G merasakan bagaimana rasanya terpaksa meninggalkan rumah. Kata Ye Hongbin. Ye Hongtu menepuk bahu Ye Hongbin, tidak berbicara, tapi berbalik untuk pergi. Kenapa dia tidak mau? Keluarga G sangat agresif. Tapi dia tidak mengatakan alasannya. Ye Hongtu juga berharap suatu hari nanti dia bisa membalas dengan cara yang sama. Tapi ingin melakukan semuanya, semua harapan ada pada King Wu. Dia tidak ingin putrinya menanggung terlalu banyak tekanan. Latar belakang keluarga Ye terlalu tipis. Tidak ada kehidupan untuk menikmati semua ini. Tepat ketika Ye Hongtu dan saudara-saudaranya bersiap untuk pergi bersama keluarga Ye, lusinan kapal bertanduk hitam muncul di langit dan berhenti di atas keluarga Ye. Semua anggota keluarga Ye menatap tamu tak diundang yang tiba-tiba muncul. Ye Hongtu, apakah aku membiarkan keluargamu Ye pergi? Sebuah suara datang dari kapal tanduk hitam. Tuan G, kamu tidak perlu membunuh mereka semua seperti ini, kan? Bagaimana mungkin keluarga Yeku menyinggung keluarga Gemu, hingga membuatmu mengerahkan pasukanmu seperti ini? Ini juga merupakan pertanyaan yang ingin diketahui seluruh keluarga Ye. Meskipun keluarga Ye telah menjadi salah satu dari 4 pri besar bersama Ye King Wu selama bertahun-tahun, kekuatan mereka secara bertahap meningkat. Tapi dia tidak pernah menyinggung kekuatan apapun di Blue Star. Mereka semua mengikuti prinsip keharmonisan, kekayaan, dan hidup berdampingan secara damai. Seringkali, kita lebih memilih menderita kerugian demi menjamin kepentingan mitra kita. Dia juga menerima rasa hormat dari sebagian besar pasukan di Blue Star. Namun keluarga G mengambil tindakan kali ini tanpa alasan atau peringatan apapun. Itu membuat mereka lengah, masih tidak tahu kenapa. Bahkan jika kamu mati, kamu harus membiarkan mereka mati, bukan? Ye Hongtu, aku tahu kamu tidak mau menyerah. Keluarga Yemu telah melakukannya dengan baik, selama bertahun-tahun dan tidak menyinggung keluarga Geku. Tapi tidak mungkin, aku juga dipercaya oleh orang lain. Beberapa orang besar menginginkan Yemu keluarga untuk memusnahkan klan, jadi kamu tidak bisa pergi. Apa?
Ketika keluarga Y mendengar ini, mereka merasakan kepala mereka berdebar kencang. Banyak orang bahkan tidak dapat berdiri kokoh. Apakah ada orang besar yang ingin keluarga Y dimusnahkan? Kebencian macam apa ini? Sebenarnya ingin memusnahkan keluarga yang beranggotakan ribuan orang. Ye Hongtu nyaris tidak menstabilkan tubuhnya, menarik napas dalam-dalam dan bertanya, siapa yang akan melakukan ini? Keluarga Ye, kami berpikir bahwa kami tidak menyinggung siapapun. Bahkan jika kami mati, kami harus mati dengan jelas, bukan? Belum lama ini, sebuah perusahaan besar mengambil inisiatif untuk menghubungi keluarga G dan meminta mereka mengambil tindakan terhadap keluarga Y. Pada awalnya, keluarga G sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, Ye Qingwu, sebagai salah satu dari 4 peri besar galaksi, masih memiliki beberapa koneksi. Ini tidak baik untuk keluarga G. Namun, setelah memastikan identitas tokoh besar ini, keluarga G memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Y. Karena identitas orang besar ini sungguh menakutkan. Keluarga juga mempunyai pengaruh penting dalam militer kekaisaran. Bisa menjalin hubungan dengan orang seperti itu adalah impian keluarga G. Meskipun mereka adalah keluarga pertama Blue Star, mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Blue Star. Begitu mereka mempunyai gagasan seperti itu, semua kekuatan lain di Blue Star akan bersatu untuk melawan mereka. Menghadapi aliansi kekuatan-kekuatan ini, keluarga G saat ini hanya bisa menghindari keunggulan untuk saat ini. Tetapi jika hal-hal yang diperintahkan oleh tokoh besar ini dapat dilakukan dengan baik, dan dengan dukungan pihak lain, kemungkinan besar keluarga G akan memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya mengendalikan Blue Star. Oleh karena itu, keluarga Y ditakdirkan menjadi korban. Bahkan jika Ye Qingwu memiliki beberapa koneksi, tidak mungkin ada orang yang berkonflik dengan orang besar ini karena dia. Bagaimanapun, Ye Qingwu hanyalah seorang aktor untuk hiburan masyarakat. Selain itu, keluarga G berspekulasi bahwa alasan mengapa masalah besar ini menimpa keluarga Y adalah karena Ye Qingwu telah menyinggung pihak lain. Kalau tidak, keluarga Y selalu ada di sini di Blue Star dan tidak pernah keluar sama sekali. Bagaimana mereka bisa menyinggung orang penting yang dihormati? Oleh karena itu, keluarga G tidak perlu ragu. Mereka memaksa keluarga Y selangkah demi selangkah hingga mereka mencapai situasi saat ini. Ye Hongtu, berhentilah berjuang sampai mati. Aku tidak akan memberitahumu mengenai apakah keluarga Y-mu telah saling menyinggung. Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku baru saja menerima perintah untuk memusnahkan keluarga Y-mu. Itu saja, kata kepala keluarga, Ge Changqing. Ge Changqing, apakah kamu keluarga G benar-benar ingin membunuh semua orang? Ye Hongtu bertanya dengan marah. Kamu salah, bukan karena keluarga G-ku ingin membunuh kalian semua, tetapi seseorang ingin membunuh kalian semua. Kami, keluarga G, hanyalah eksekutor. Kamu, Ge Changqing, keluarga G-mu sudah bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Ye Hongtu, aku tidak ingin berbicara omong kosong lagi padamu. Sekarang aku akan memberimu 2 pilihan untuk keluarga Y. Pertama, menyerahlah dan kembali bersamaku, tunggu pembalasan. Kedua, saya akan menangkap Anda secara pribadi. Tetapi jika Anda memilih opsi kedua, saya akan dibunuh atau terluka. Dia baru saja selesai berbicara. Ada seruan di kamp keluarga Y di bawah. Tuan, kami hanyalah pelayan yang disewa oleh keluarga Y dengan uang. Kami tidak memiliki darah keluarga Y. Tolong biarkan kami pergi. Ya, Tuan, kami hanya dipekerjakan oleh keluarga Y dan tidak ada hubungannya dengan itu keluarga Y. Mohon bersabar dan biarkan kami pergi. Mereka yang berbicara semuanya adalah pelayan keluarga Y, serta beberapa manajer luar yang disewa oleh keluarga Y. Mereka tidak memiliki darah keluarga Y. Orang-orang ini bertanggung jawab setengah dari total populasi keluarga Y di atas.
Ye Hongtu memandangi ribuan orang di keluarga Ye yang berada dalam kekacauan, dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu tidak ada jalan untuk berbalik. Keluarga Ge bertekad untuk membunuh keluarga Ye sepenuhnya. Mengenai peluang besar itu, Ye Hongtu mungkin bisa menebak alasannya. Pasti putrinya yang menyinggung pihak lain. Mungkin dia menolak pengejaran pihak lain. Atau mungkin dia menolak undangan pihak lain. Singkatnya, itu mungkin membuat orang besar ini kehilangan muka. Jadi dia mengambil tindakan terhadap keluarga Ye. Adapun keluarga Ye, kecuali beberapa dari mereka, hampir tidak ada dari mereka yang pernah meninggalkan Blue Star. Jadi kecil kemungkinannya untuk menyinggung orang besar ini. Ye Hongtu tidak mengetahui situasi spesifiknya. Dia hanya akan mengetahuinya setelah King Wu kembali. Demi keselamatan keluarga Ye, kita hanya bisa memilih jalan pertama dan mengikuti keluarga Ge. Ye Hongtu sekarang sangat khawatir apakah putrinya Ye King Wu dalam bahaya. Namun, memikirkan tentang apa yang putrinya minta mereka lakukan beberapa hari yang lalu, Ye Hongtu merasa sedikit terhibur. Putriku baru saja membantu orang besar membeli kamar dagang senilai 200 miliar, jadi dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Kepala klan Ge, orang-orang ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Yeku. Mereka semua dipekerjakan oleh kita. Biarkan mereka pergi, keluarga Yeku akan mengikutimu, kata Ye Hongtu. Tidak masalah jika kamu mengatakan itu tidak masalah. Siapa yang tahu jika kamu merencanakannya, jika kamu melepaskan keturunan langsung dari keluarga Ye, dan orang dewasa itu yang melanjutkan kasus ini, keluarga Geku tidak mampu membelinya. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa pergi, semua orang akan mengikuti. Saya akan kembali ke keluarga Ge dan menunggu Tuhan dihukum. Adapun hidup atau mati, itu akan diputuskan oleh Tuhan itu. Tidak, dengan keluarga Ye, saya hanya dipekerjakan oleh mereka. Itu saja, saya tidak akan pergi ke penjara keluarga Ge. Saya ingin pergi dari sini, kata pelayan keluarga Ye dengan lantang. Gejia Tian Lao bukanlah tempat yang baik, itulah yang membuat Blue Star terkenal. Begitu masuk, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Tidak ada seorang pun yang mau pergi ke tempat seperti itu. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye, dan saya tidak akan masuk penjara keluarga Ge. Banyak orang mulai mencemooh. Seluruh keluarga Ye berada dalam kekacauan. Beberapa orang mulai melarikan diri dalam kekacauan itu. Namun bagaimana mereka bisa lolos dari pengawasan puluhan kapal bertanduk hitam di angkasa? Boom, 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 ah! Beberapa meriam energi ditembakkan dari kapal Blackhorn. Mereka yang mencoba melarikan diri hanya berteriak dan langsung tersapu habis. Itu bahkan mempengaruhi beberapa anggota keluarga Ye di sekitarnya yang tidak ingin pergi. Setelah ratusan orang meninggal, adegan itu sunyi. Pelajaran berdarah ada di depan mata kita. Tidak ada yang berani berteriak untuk pergi lagi. Keempat Ye Hongtu bersaudara menatap semua ini dengan mata merah darah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sambungan langsung, jalur jaminan, dan pelayan keluarga Ye semuanya berjumlah lebih dari 1.000 orang. Sekarang 1/10 dari mereka tewas dalam satu kali kejadian. Bagaimana hal ini dapat mencegah mereka patah hati? Ayo, terus kabur, kenapa kamu tidak bergerak, sialan? Jika ada yang berani bergerak lagi, inilah yang akan terjadi. Aku akan membunuh seluruh keluarga Ye. Suara pria itu terdengar agak muda. Dia harus menjadi wakil generasi muda keluarga Ge. Ye Hongtu, jagalah keluargamu Ye. Jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Keluarga Ge, aku akan mengingatmu. Jangan biarkan kami berbalik. Jika tidak, kami akan membalas apapun yang kamu lakukan pada keluarga Yeku hari ini. Hoho, keluarga Geku telah memberimu wajah, bukan? Apakah kamu masih ingin membalas kami secara penuh? Bagaimana kamu ingin membalas kami? Biar ku beritahu, Ye Hongtu, keluarga Yemu tidak punya peluang.
Kata-katanya baru saja selesai. Boom! Terdengar suara keras lainnya. Sekali lagi, ratusan orang dari keluarga Ye menghilang dari dunia ini. Kamu bajingan, kamu terlalu sering menindas orang lain. Aku, Ye Hongtu menunjuk ke kapal bertanduk hitam di langit dan mengutuk dengan keras. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia langsung ditarik oleh saudara keduanya Ye Hongwei. Saudaraku, berhenti bicara, aku hanya bisa menatap langit. Seluruh keluarga Ye sekarang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka yang terkena serangan langsung oleh kapal Blackhorn langsung musnah, bahkan tidak ada residu yang tersisa. Namun banyak orang yang terkena dampak terluka parah. Banyak orang yang mendukung orang-orang yang terluka di sekitar mereka, menangis dan meratap. Ye Hongtu menyaksikan semua ini, tapi sebagai kepala keluarga Ye, dia tidak berdaya. Ini adalah tragedi sebuah keluarga kecil, jadi dia selalu ingin memimpin keluarga Ye menjadi keluarga besar yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Dia tidak ingin menindas orang lain, tetapi orang lain juga tidak bisa menindas keluarga Ye-nya. Ayo pergi, Ye Hongtu, bawalah sisa keluarga Ye-mu bersamamu. Jangan memaksa kami untuk mengambil tindakan lagi. Jika tidak, keluarga Ye-mu akan memiliki lebih sedikit orang. Ge Changqing berkata dengan dingin. Kematian 2 atau 300 orang di matanya seperti menginjak-injak 2 hingga 300 semut sampai mati, dan tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Ye Hongtu menatap kapal bertanduk hitam di langit untuk beberapa saat. Akhirnya dikompromikan. Dia meminta Ye Hongwei dan yang lainnya mengumpulkan personel mereka. Bersiaplah untuk pergi bersama keluarga Ge. Tapi saat ini, terdengar suara gemuruh di langit. Semua anggota keluarga Ye seperti burung yang ketakutan dan dengan cepat menemukan tempat untuk bersembunyi. Mereka mengira para bajingan dari keluarga Ge ini telah mengingkari janjinya dan akan menindak mereka lagi. Ye Hongtu dan saudara-saudaranya juga dengan cepat melihat ke arah Kong. Saya melihat puluhan kapal bertanduk hitam tanpa ada pergerakan. Suara itu datang dari tempat yang lebih tinggi. Segera, sebuah kapal dewa bertanduk besar muncul di depan mereka. Hati keempat Ye Hongtu bersaudara tegang. Mungkinkah peluang besarnya ada di sini? Apa yang harus dilakukan? Sepertinya Tuhan akan menghancurkan keluarga Yeku. Ge Changqing juga menatap ke langit dengan bingung. Ini, kapal dewa bertanduk kekuatan besar manakah? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Dia punya banyak pertanyaan di benaknya. Di kapal dewa bertanduk, Ye Qingwu dengan senang hati memperkenalkan segala sesuatu tentang Blue Star kepada Lin Dong, serta beberapa informasi dasar tentang keluarga Ye. Saat kapal dewa bertanduk semakin dekat dengan keluarga Ye, Ye Qingwu tercengang melihat pemandangan di depannya. Saya melihat lusinan kapal bertanduk hitam diparkir di atas keluarga Ye. Dari celah antara kapal bertanduk hitam, Anda dapat melihat pemandangan umum keluarga Ye saat ini. Bisa dikatakan hancur, jelas sekali. Keluarga Ye diserang. Yang menyerang keluarga Ye adalah puluhan kapal bertanduk hitam yang diparkir di atas keluarga Ye. Tuan Lin, teriak Ye Qingwu. Dia menatap Lin Dong di sebelahnya dengan gugup dan meraihnya dengan tangannya. Matanya berkabut dan dia tampak seperti akan segera menangis. Lin Dong secara alami melihat situasi berikut. Dia terhanyut dengan kekuatan mentalnya. Pikiran sudah mengerti secara kasar. Qingwu, jangan takut, ini mungkin baru permulaan. Keluarga Ye tidak menderita banyak kerugian. Aku masih punya waktu untuk turun sekarang. Lin Dong menghiburnya. Baiklah, Tuan Lin, ayo cepat turun, saya khawatir keluarga saya akan dalam bahaya. Meski nadanya tenang, tapi Lin Dong bisa merasakan dari kekuatan tangannya kalau Ye Qingwu sedikit panik sekarang. Jangan khawatir, kita bisa menyusul, kata Lin Dong.
Jika bukan karena takut menyakiti keluarga Y di bagian paling bawah, dia sekarang langsung memerintahkan kapal dewa bertanduk untuk menyerang kapal bertanduk hitam tersebut. Namun, energi mentalnya telah memperhatikan kapal bertanduk hitam tersebut. Setelah Anda menemukan bahwa pihak lain memiliki tanda-tanda serangan, Lindong pasti akan segera mengambil tindakan. Ketinggian kapal dewa bertanduk semakin rendah. Tak lama kemudian, kapal itu mencapai ketinggian yang sama dengan kapal tanduk hitam milik keluarga G. Mata semua orang terfokus pada kapal dewa bertanduk. Saya tidak tahu dari mana asal Anda, apa yang Anda lakukan di Blue Star, tanya G Changking. Karena hanya keluarga G yang memiliki kapal dewa bertanduk di Blue Star, dan tidak ada kekuatan lain yang memilikinya kali ini, jadi mereka menanyakan pertanyaan ini. Ketika semua orang mengira kapal dewa bertanduk akan berhenti, orang-orang di kapal bertanduk tidak menjawab pertanyaan G Changking, tapi terus tenggelam. Boom! Kapal dewa bertanduk mendarat tepat di tanah Blue Star, tidak jauh dari keluarga Y. Setelah mendarat di tanah, pintu kapal dewa bertanduk terbuka. Sesosok cantik keluar dari dalam, dan kemudian sebuah suara terdengar. Ayah, Ye Hongtu sangat akrab dengan suara ini. Itu adalah putrinya Ye Qingwu. Qingwu. Ye Hongtu berteriak penuh semangat. Ye Qingwu dengan cepat datang ke sisi Ye Hongtu. Melihat Ye Qingwu tiba, Ye Hongwei dan dua orang lainnya juga segera mengikuti. Qingwu, paman kedua, paman ketiga, dan paman keempat, senang sekali kalian semua baik-baik saja, Qingwu berkata dengan gembira. Tapi kemudian dia bertanya, di mana ibu, di mana adik laki-laki, di mana kakek, dan di mana bibinya? Keempat bersaudara Ye Hongtu saling memandang dan sejenak tidak tahu apakah mereka harus menjawab. Anggota perempuan dari keluarga Ye, serta keturunan langsungnya, semuanya dikirim ke rumah utama terlebih dahulu. Ini juga untuk berjaga-jaga. Fakta membuktikan bahwa hal ini memang benar untuk dilakukan. Jika kamu bersama mereka, pasti tidak ada cara untuk melarikan diri. Mungkin beberapa orang telah tewas dalam penyerangan terhadap keluarga G tadi. Sekarang Ye Hongtu ingin memberitahu putrinya bahwa semua orang baik-baik saja. Tapi keluarga G masih di sana, jika keluarga G tahu. Bahkan jika mereka diusir, mereka akan dibawa kembali. Ayah, katakan padaku, apa yang terjadi pada ibu dan yang lainnya, mungkinkah? Ye Qingwu bertanya dengan suara menangis. Terlihat dari suara dan ekspresinya bahwa Ye Qingwu benar-benar ketakutan sekarang. Dia sangat takut dia akan terlambat. Ibu, saudara laki-laki dan yang lainnya telah terbunuh. Inilah orang-orang terdekatnya. Qingwu, jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Mereka baru saja dikirim kembali ke rumah utama untuk berlindung lebih awal. Melihat putrinya seperti ini, Ye Hongtu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sebenarnya bagaimana jika dia dibawa ke keluarga G? Dengan jaringan intelijen keluarga G, mereka pasti akan mengetahui musuh langsung keluarga Y. Jika saatnya tiba, selama Anda masih di Blue Star, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Ye Qingwu mendengar kata-kata ayahnya. Hatiku akhirnya menghela nafas lega. Selama orangnya baik-baik saja, tidak apa-apa, sekarang dia kembali, semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja, yang terpenting adalah dia membawa Lindong kembali. Ada orang-orang besar seperti Lindong di sini. Tidak ada yang bisa mengancam keselamatan keluarga Y. Jika tidak berhasil, dia masih bisa meminta bantuan putri ke-19. Dia sekarang tidak lebih baik dari sebelumnya. Bahkan putri ke-19 memanggilnya Kakak Wu secara pribadi. Oke, Ye Hongtu, kamu benar-benar membuat rencana yang bagus. Kamu benar-benar mengusir semua keturunan langsung keluarga Y. Dan kamu masih ingin membodohi kami,
kamu sangat berani. Persiapkan aku untuk menyerang. Aku ingin membiarkan kamu keluarga tahu bahwa kamu menipu keluarga Ge saya. Akhir. Suara itu masih muda. Gezi, kamu sangat berani. Kamu benar-benar menyerang keluarga Yeku. Tunggu saja aku tidak bisa mengampuni kamu. Ye Qingwu menunjuk ke kapal tanduk hitam yang ditumpangi Gezi dan berkata dengan keras. Yo, menurutku kamu ini siapa? Ternyata itu adalah peri penari yang terkenal. Apa kamu pikir kamu bisa mengancam keluarga Geku karena kamu adalah salah satu dari 4 peri? Sungguh lamunan. Kamu adalah hanya seorang aktor. Kenapa? Aku menyerang. Aku ingin melihat bagaimana peri penari ini tidak bisa mengampuniku. Hahaha, kata Gezi sambil tertawa. Sebelum Ye Qingwu menjadi salah satu dari 4 peri besar galaksi Bima Sakti, Gezi sudah mengintipnya. Sayangnya Ye Qingwu tidak pernah memberinya kesempatan. Gezi awalnya ingin meluangkan waktu dan mengambil upaya panjang untuk menangkap ikan besar. Tapi Ye Qingwu tetap tidak bisa lepas dari genggamannya di Blue Star. Siapa yang tahu bahwa tidak butuh waktu lama bagi Ye Qingwu untuk menjadi terkenal dengan cepat. Dia juga dinobatkan sebagai salah satu dari 4 peri besar di galaksi Bima Sakti, dan bahkan mengabaikan Gezi. Lemak yang diperolehnya perlahan-lahan meninggalkannya. Perasaan ini bisa dimengerti. Setiap kali saya melihat sosok anggun Ye Qingwu, Gezi berharap dia bisa menahannya. Jika saya tahu bahwa sebelum Ye Qingwu menjadi terkenal, saya seharusnya datang langsung untuk memaksanya dan menjatuhkannya terlebih dahulu. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia. Bisa dibilang Gezi sudah lama menaruh dendam pada keluarga Ye. Bersambung.